Assalamualaikum, kembali lagi dengan channel saya. Selamat datang di channel saya. Terima kasih yang sudah mau menonton video-video saya. Kalau banyak karena masih belajar, jadi videonya terbatas ya. Seadanya. Oke, kali ini saya mau sedikit mereview sebuah remote murah tapi nggak murahan ya. Remote ini dia, remote Beta FPV Radiolite 2 yang SE. Beta FPV Radiolite 2 SE. Kenapa baru review sekarang? Padahal sekarang udah keluar yang Radiolite 3. Karena ini ya remote ini tuh kayak kurang peminatnya. Padahal kalau menurut saya remote ini recommended banget buat pemula, apalagi yang budgetnya terbatas. Kebanyakan orang lebih suka sama remote FlySky ya, FlySky 6 misalnya. Itu kebanyakan pemula pada pakai itu, karena emang banyak yang pakai itu dari dulu, soalnya dulu belum ada ini. Kalau sekarang udah ada ini, harganya juga sama, malah lebih murah harusnya. Kalau 6 FlySky kan harga 500.000 itu second, kalau ini 500.000 udah dapat baru gitu ya. Udah gitu ini nggak usah pakai multi protokol lagi, ini udah protokolnya udah bayang. Ada berapa tipe sih? Kalau yang Radiolite SE ini ada banyak, ada 3 tipe kalau nggak salah. Ada yang bayang itu buat ke drone micin kayak gitu ya, Raja Wali Wok gitu, ini Wok bayang itu protokolnya. Gak usah salurannya kalau gitu kan, nah protokol kan. Sama yang kedua itu FR Sky. FR Sky nya juga bukan cuma FR Sky satu tipe ya, ada bisa FR Sky D6, FR Sky D8, FR Sky D16, Futaba juga bisa, Futaba apa gitu. Pokoknya ini yang internalnya itu protokol CC 2500 kalau nggak salah, modul internalnya itu yang support beberapa protokol kayak gitu ya. Itu satu lagi itu ada yang tipe LRS. Nah, itu protokol yang lagi viral sekarang, TX yang lagi banyak diminati, karena selain kualitasnya itu juga murah, bisa long range juga kan. Dengan TX yang murah tapi bisa long range loh. Sekarang kan ini banget, daripada kita beli FlySky itu kita kalau sama nambah multi protokol mungkin nambah paling murah 100.000 gitu. Itu juga paling cuma nanti bisanya cuma ke drone micin sama drone yang pakai RX FlySky kan ya, jarangnya terbatas. Kalau FlySky itu paling jauh juga. Dulu pernah saya coba tes jarak itu paling 100 meter 200 meter itu udah bagus banget lah buat RX FlySky ya. Nah ini yang punya saya ini tipenya FR Sky CC 2500, jadi bisa connect ke FR Sky D8. FR Sky D8 itu kayak yang receivernya internal, yang di SPI itu yang di kayak
model-model Mobula kan RX-nya internal kayak FC Mobula itu, kayak Crazy B F4 itu nah protokolnya D8. Terus FR Sky D16 itu biasanya pakai buat FR Sky kayak XM Plus, terus RXR, terus Jumper R1, Radio Master R81, pokoknya itulah. Jadi ini walaupun cuma FR Sky tapi bisa connect ke berbagai macam RX ya. Kenapa saya rekomendasikan ini? Karena ya harganya itu yang murah. 500.000 udah dapat remote FR Sky, ukurannya juga kecil banget, enak dipakai, gimbal juga lumayan, udah bagus. Menurut saya daripada Fly Sky 6 lebih enakan ini gimbalnya, serius. Nah, apa bedanya beta FPV LED radio tuh biasa sama beta FPV radio LED itu yang SE? Nah, ini dia. Dulu saya pernah punya juga yang biasa, yang RSK juga, dia pakai baterainya itu 2S di sini. Ya ini kok gak ada. Nah yang dulu itu dia pakai baterai 2S di sini, ditancurin ke sini. Itu yang beta FPV LED radio biasa. Nah yang SE ini dia nggak pakai baterai di sini, tapi baterainya udah internal di dalam, tapi cuma 1S ya. Di spesifikasinya 1000 mAh atau berapa, 1000 mAh atau berapa gitu ya. Tapi ini udah menurut saya pas banget sih, daripada dikasih tambahan baterai 2S dengan ukuran segini kan paling cukup juga baterai ukuran 350 mAh, 450 mAh juga udah masuk ini. 353S aja ini udah udah sempit kan, udah masuk. Nah ini sebenarnya yang SE ini udah internal 1S 1000 mAh, jadi lebih awet. Kalau untuk remote seukuran ini dengan modul FR Sky CC 2015 baterai 1S itu ya udah lebih dari cukup, bisa awet banget ini. Di spesifikasinya sih bisa tahan 8 jam kalau dipakai terus ya. Kalau nggak dipakai ini, saya bermain beberapa kali juga masih awet banget. Terus yang kedua, dia apa itu, power RF nya dia udah 100 mW. Kalau yang beta FPV radio LED 2 biasa itu powernya cuma 25 mW apa 50 mW gitu ya. Jadi ini 100 mW, jadi otomatis jaraknya juga jangkauannya lebih jauh ya daripada yang beta FPV radio sama. Yang ketiga, dia firmware-nya bukan OpenTX. Oh yang biasa itu kan OpenTX, nggak, sama nyetingnya juga dia pakai OpenTX companion ya, OpenTX companion. Jadi kalau kita mau setting channel itu kita harus buka OpenTX companion, terus tancap baterai ke sini. Nah kalau ini beda, ini nama pakai firmware-nya itu kalau di spesifikasi beta FPV RC firmware, nggak tahu namanya apa itu ya. Sama settingnya juga dia ada firmware khusus, ada software khusus namanya beta FPV configurator. Kalau kita mau setting ini pakainya beta FPV configurator, bisa ada yang di HP, ada juga yang di komputer. Nanti kita tinggal buka di komputer terus tancepin ini, tancap udah. Nanti kita bisa setting channel berapa buat arming, channel berapa buat ubah mode terbang, acro, angle, horizon, channel yang buat buzzer, beeper, sama mana throttle. Nah ini
ini, sama juga bisa update firmware juga. Nah sekarang kita bahas yang ini ya, khusus yang FR Sky, cara-cara penggunaannya. Kalau untuk setting di firmware kan udah banyak ya tutorialnya, jadi nanti bisa lihat di YouTube, pokoknya setting beta FPV konfigurator gitu. Dan kita cara menggunakan remote ini tuh cara menandai modenya, dia pakai lampu ini. Kalau kita mau nyalain, kita tahan lampunya. Nah ada suara lilut. Nah cara menandakan dia FR Sky D8 atau FR Sky D16, dia kedip lampu sebelum nyala. Jadi tadi kan kelihatan kan, sebelum nyala itu ada lampu merah kedip dulu satu kali, baru nyala warna biru. Nah itu kalau kedip merah satu kali, itu artinya dia di FR Sky D8. Kalau kedip dua kali itu di FR Sky D16. Kalau kedip tiga kali itu FR Sky yang lainnya, gak tahu apa. Ya, ini di FR Sky yang kedip satu kali itu dia di FR Sky D8. Jadi bisa connect ke Normobula atau apa yang pakai RX protokol FR Sky D8. Nah gimana cara merubahnya biar dia bisa pindah ke buat binding ke FR Sky D16? Caranya gampang, jadi kita matiin dulu radionya, terus kita tahan tombol binding ini, tahan pakai obeng atau apa nanti, tancap, ditahan sambil pencet power. Ini nanti ada beberapa kali ininya bling warna merahnya, lampu merahnya. Kita mau berhenti di mana? Kalau di kedip 2 berarti itu nanti buat D16. Paham ya? Selanjutnya cara bindingnya gimana? Cara binding buat binding ke RX FSK nya ini kan nggak ada layar, nggak ada tombol apa-apa juga. Nah cara bindingnya juga pakai ini. Jadi setelah dinyalakan, kita pencet ini aja, pencet ini satu kali, dia kelap-kelip ini, tandanya dia lagi mode binding ya. Kalau udah selesai berarti udah ada. Nanti setelah pas mode binding, pertama nyalain dulu drone-nya. Saya contohin aja ya. Kita cari drone Godzilla. Ini dia. Jadi kita nyalain dulu. Nyalain drone sambil pencet binding, tahan ini, terus tancapin baterai. Pas dia mode binding, kita pencet sini mode binding, dia langsung nanti otomatis ke binding. Ini udah connect, udah binding, lampu udah solid, kita tinggal arming. Nah ini itu ya, paham ya. Begitupun sama kalau kita binding ke FR Sky D16 bersama kayak gitu. Bagaimana dengan dalemannya, gimbalnya, switchnya? Kalau dari ininya mungkin hampir sama dengan beta FPV Light Radio 2 yang biasa.
Cuma katanya ini gimbalnya lebih bagus. Kalau yang pertama itu katanya sering ngaco, sering dol. Nah, kita coba buka aja ya, biar biar tahu isinya kayak gimana. Cara bukanya juga mudah, cuma kita copot baut 8 biji, banyak juga 8. 1 2 3 4 ya. Copot. Kita coba bongkar. Oh, gimana enggak? Ini coba dengan harga 500.000 bisa punya remote FR Sky. FR Sky itu menurut saya jaraknya lumayan lah dibanding Fly Sky. FR Sky XM Plus aja itu ya. Kalau kita di tempat minim intervensi itu jarak 500 meter 800 meter itu masih bagus sinyalnya. Nah ini udah saya bongkar ya, bautnya semua, satu nyangkut. Nah bongkar tinggal copot. Nah ini dia dalemannya kayak gini. Nah ini baterainya, dia baterainya 1S 1000 mAh. Pencapaian cuma baterai 1 gini. Saya copot dulu ya. Bisa. Sekarang gimbalnya. Nah kalau menurut saya ini udah kualitas bagus ya, udah lumayan lah. Dengan harga segini dapat remote dengan gimbal sekelas hobi lah. Daripada Fly Sky mending ini jauh banget gitu. Kualitasnya juga enak. Dalamnya cuma gini doang loh. Ini buatnya cuma kecil gini. Bagusnya lagi ini ada geriginya. Kalau dilihat yang sebelah sini ada gerigi, yang sebelah sini polos. Jadi ininya bisa dipindah. Kira ada kesan apa ya? Kesetnya itu loh, gerak gitu. Kalau enak kan kalau kita gerakin throttle ada apa efek gerak apa sih namanya, efek itu aja, nggak kasar gitu loh, bukan tapi kasarnya bukan kasar acak ya, kasar halus ya. Kasar halus gimana? Kalau kasar ya kasar, halus ya halus ya. Tadinya kan dia di sini yang nggak ada geriginya, gerigi kayak gini. Jelas gak? Nah ini yang ini ada geriginya, yang ini halus, sama yang ini juga. Ini ada halus, malah udah ada, masih ada minyaknya, soalnya ini tadinya besi, ini ada di sini. Tapi kalau di sini rasanya aneh aja kalau coba halus, naikin throttle kayak halus banget. Saya pindahin ke ada yang geriginya kayak gini. Nah di sebelah sini nih, jadi enak. Gimbalnya gitu ada kedengeran nggak kayak gimbalnya Taranis. Nah gimbalnya Taranis itu sama kayak gini, dia ada efek kayak getar gitu. Kalau throttle itu enak banget. Cuma ini arah yang apa stick kanannya itu nggak bisa dikendorin, nggak bisa dihalusin, nggak bisa dikendorin. Ini nggak tahu gimana cara kendorinnya, kencang banget. Udah coba nggak bisa kendor.
Kalau throttle dia kendornya ya pakai besi ini. Besi ini semakin kendor dia semakin enteng throttle-nya. Kalau ini tidak ada, ini pakai per semua, ini per untuk pitch. Oh, ini per untuk pitch, ini per untuk roll. Dan itu gak bisa naik turunnya gimana, gak ada baut buat naik turun. Udah coba saya kendorin yang ini nggak bisa, ini malah copot ininya. Jadi ya seadanya kalau untuk pitch sama rollnya. Kalau untuk throttle bisa dikendorin tuh enak, jadinya lumayan lah kalau buat remote dengan harga segitu. Ya kita tutup lagi ya, udah jelas ya kayak gini dalamannya. Nah sekarang apa, di toko online Indonesia juga udah banyak yang jual botnya ini yang LRS, harganya cuma 300.000. Jadi kita kalau mau ganti ini LRS tinggal beli aja botnya 300.000, udah bisa LRS long range. Rebot dengan harga 500 tambah 300.000, 800.000 bisa long range. Kan keren banget. Pokoknya recommended lah ini untuk pemula yang dengan budget minim pengen main drone jarak jauh. Maksud jarak jauh tuh bukan long range ya, masih biasa, tapi intinya nggak files, nggak lost connect drone-nya ya kayak Bayang atau Sky. Bayang juga sebenarnya bisa jauh tergantung antenanya. Oh iya, ini antenanya internal ya. Ini antenanya internal. Antenanya di dalam. Rencananya sih nanti mau aku modifikasi ya, biar ada keluar antenanya, terus nanti kita kasih pasang antena ini, karena dari ORT ya yang ground plan itu, biar jaraknya lebih maksimal lagi. Ini kita kalau ada waktu kita bikin juga videonya deh pas modifikasinya ya. Nah udah harus ganti LRS, ganti antena aja itu udah bisa jarak jauh ya. Intinya bukan jarak jauh sih, nggak loss aja lah, sebetulnya nggak main baru beberapa meter tiba-tiba loss, hancur drone-nya, upgrade lagi, toko hijau lagi, kan ribet, bukan ribet, boros. Ini aja lihatnya hobi buat seneng-seneng malah bikin pusing kan. Jadi saya sangat rekomendasikan ini ya, yang mau mulai turun ke FPV ya. Misal kita beli remote ini harga 500.000 itu kalau baru, cari second aja, second udah banyak itu sekarang 400.000 dapat, bahkan ada yang jual 350, 300.000 mungkin. Itu udah dapat. Nah terus tinggal beli micin berasa juga. Kalau mau yang Bayang ya beli ininya yang Bayang, yang protokol Bayang. Itu nanti kita drone-nya lebih murah pakai yang braset aja, itu udah murah banget. Paling sekarang kalau yang udah jadi harga 500.000 udah banyak yang jual ya. Kalau kita ngerakit sendiri ya beli Raja Wali Wook itu 350.000. Terus beli kameranya, kamera T06 200.000 itu 170, berapa tuh, 500 nya sama aja. Beli jadi kan ngerakit, tapi kan kalau ngerakit kita, kalau orang-orang yang baru mulai kan
susah ya, apalagi harus nyolder, nanti malah salah nyolder gosong boros lagi. Intinya beli yang udah jadi aja. Bahkan yang RTF, paket RTF itu ready to fly itu ada ya, dia udah sama jumper, remote jumper T-Lite, sama Google juga, sama Mitch. Nah kalau jumper T-Lite kan mahal tuh, harganya 1 juta. Kita beli ini aja. Bukan jelekin ini ya, produk lain. Ya tergantung ini juga sih, fitur semakin mahal semakin fiturnya juga bagus. Seperti lihat dia udah multi protokol, gimbal udah hal sensor. Oh ini kan ya cuma buat pemula aja, kalau gak perlu hal sensor, gak perlu multi protokol. Misal kita mau langsung ke brushless, ya udah tinggal beli yang FR Sky, nggak usah upgrade remote lagi gitu. Brush apa bikin brush juga ada kok yang FR Sky ya, protokolnya namanya apa ya, Bicor P2 kalau nggak salah, itu receivernya protokolnya FR Sky. Harga FC nya itu 200